Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada. Perencanaan pengadaan barang jasa terdiri atas pemaketan pengadaan barang jasa, perencanaan pengadaan, serta penyusunan kerangka acuan kerja atau KAK. Dalam pemaketan pengadaan, setiap pemaketan harus berorientasi pada keluaran atau hasil, volume barang jasa, ketersediaan barang jasa, kemampuan pelaku usaha, dan atau ketersediaan anggaran belanja. Terdapat beberapa larangan yang harus diperhatikan dalam perencanaan pemaketan pengadaan, yaitu menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang jasa yang tersebar di beberapa lokasi atau daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya harus dilakukan di beberapa lokasi atau daerah, masing-masing menyatukan beberapa paket pengadaan barang jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan, serta memecah pengadaan barang jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender atau seleksi. Selanjutnya terkait perencanaan pengadaan. Hal-hal yang wajib diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, serta cara jadwal dan anggaran pengadaan barang jasa. Dalam penyusunan perencanaan pengadaan, setiap unit kerja harus menyusun dokumen perencanaan pengadaan barang jasa atau DPP. Pada pengadaan barang, dokumen perencanaan pengadaan paling tidak memuat spesifikasi teknis, bill of quantity, dan target waktu penyelesaian pekerjaan. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi, dokumen perencanaan pengadaan paling tidak memuat ruang lingkup pekerjaan, detail engineering design atau DED, bill of quantity atau BOQ, rencana kerja dan syarat atau RKS, spesifikasi teknis, dan target waktu penyelesaian pekerjaan. Sementara untuk pengadaan jasa konsultasi, dokumen perencanaan pengadaan paling tidak memuat ruang lingkup pekerjaan dan target waktu penyelesaian pekerjaan. Dan untuk pengadaan jasa lainnya, dokumen perencanaan pengadaan paling tidak memuat ruang lingkup pekerjaan, profil penyedia, spesifikasi teknis, dan target waktu penyelesaian pekerjaan. Perencanaan pengadaan melalui penyedia diumumkan dalam sistem aplikasi yang memuat informasi tentang nama dan alamat unit kerja, paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, serta anggaran yang disiapkan untuk perikatan perjanjian pekerjaan dengan penyedia. Bagian ketiga dari perencanaan pengadaan barang jasa adalah penyusunan kerangka acuan kerja atau KAK. KAK disusun oleh PPP yang terdiri atas spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri atau HPS, rancangan perjanjian, dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan. Spesifikasi teknis disusun dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, penggunaan produk yang bersertifikat SNI, dan penggunaan produk industri hijau secara maksimal. Dalam spesifikasi teknis, penyebutan merek dapat dimungkinkan terhadap komponen barang jasa, suku cadang, bagian atau komponen dari satu sistem yang sudah ada, barang atau jasa dalam sistem e-katalog, atau barang yang diadakan melalui proses tender dengan paling sedikit mencantumkan 2 merek. Sementara itu, sehubungan dengan harga perkiraan sendiri atau HPS, berlaku ketentuan bahwa HPS ditetapkan oleh PPP kecuali untuk pengadaan dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 10 juta. Pengadaan melalui e-purchasing, e-assignment, tender pekerjaan terintegrasi, dan penunjukan langsung. Total HPS telah memperhitungkan keuntungan, biaya tidak langsung atau overhead cost yang wajar, ditambah pajak pertambahan nilai atau PPN. Total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. HPS ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Dan terakhir, bahwa HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian UGM.
Penyusunan HPS dilakukan secara rinci untuk dijadikan dasar dalam menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang jasa, mengklarifikasi penyedia yang memiliki nilai penawaran kurang dari 80% dari nilai total HPS, serta untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penyedia dengan nilai penawaran kurang dari 80% total HPS. Dokumen selanjutnya yang perlu dipersiapkan dalam penyusunan kerangka acuan kerja adalah rancangan perjanjian. Rancangan perjanjian memuat antara lain, namun tidak terbatas pada hak dan kewajiban para pihak, waktu dan alamat pengiriman barang atau pelaksanaan pekerjaan, harga atau nilai perjanjian, ketentuan terkait pembayaran, sanksi, denda keterlambatan, keadaan kahar, dan penyelesaian perselisihan, serta ketentuan tentang larangan pemberian komisi kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam pengadaan barang jasa. Untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pengadaan, setiap PPP yang bermaksud melakukan perubahan isi perjanjian harus berkomunikasi dengan unit logistik. Terakhir, dokumen yang merupakan bagian dari kelengkapan kerangka acuan kerja atau KAK adalah dokumen lainnya. Dokumen ini adalah dokumen seperti gambar, rencana kerja, dan syarat atau RKS, dokumen daftar volume item pekerjaan, dan lain sebagainya. Demikian ketentuan terkait perencanaan pengadaan barang jasa yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020. Sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada. Ketentuan-ketentuan lain terkait pengadaan barang jasa Universitas Gadjah Mada dapat diperoleh pada materi-materi paparan yang berbeda.